Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di dalam pembahasan atau yang disebutkan oleh muallif rahimahullah tentang buah-buah dari tauhid dan faedah-faedah dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih di dalam Al-Matlabu Ar-Rabi, bagian yang keempat yang disebutkan penulis rahimahullah. Dan telah berlalu dari kita lebih kurang 9 dari buah-buah ketauhidan kepada Allah dan faedah-faedah dari ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kepada buah dan faedah dari ketauhidan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala. Yang ke-10, jami'ul a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tartibi as-sawabi 'alaiha ala at-tauhidi. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, di antara buah ketauhidan dan faedah ketauhidan, seluruh amal, apakah itu seluruh amal, wal aqwali adh-dhahirati wal batinah, seluruh amal, apakah amal itu berkaitan dengan ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi, mutawaqqifatun, tergantung amal tersebut, apakah ucapan ataupun ucapan yang nampak ataupun yang tidak nampak, mutawaqqifatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tartibi sawabi 'alaiha ala tauhid. Maka itu semua tadi, seluruh amal-amal tadi tergantung tergantung pada at-tauhid, di dalam masalah apakah diterima amal tersebut, apakah sempurna atau tidak amal tersebut, atau apakah tingkatan di dalam tingkatan pahala yang didapatkan oleh orang tersebut bergantung di atas ketauhidan kepada Allah. Jadi amal tadi yang diucapkan, yang nampak atau batin, itu semua tergantung diterimanya, sempurnanya, atau tingkatan pahala yang didapatkan itu tergantung kepada tauhid seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan di sini, fakullama qawiyat tauhidu wal ikhlasu lillahi kamulat hadhil umuru wa tammat. Ini perkataan bagus. Kata beliau rahimahullahu taala, maka setiap semakin ketauhidan seorang hamba itu kuat dan keikhlasannya itu semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamulat hadhil umur wa tammat, maka semakin sempurnalah perkara-perkara ini dan semakin sempurna, semakin baik amal-amalnya tadi, diterimanya, kesempurnaannya, tingkatan di dalam pahala yang didapatkan, maka semakin besar, semakin tinggi, itu berbanding lurus dengan semakin kuatnya ketauhidan dan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 11, qala al-muallif rahimahullah, di antara buah dan faedah ketauhidan adalah yusahhilu 'alal 'abdi fi'lal khairati. Ketauhidan itu memudahkan seorang hamba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ketauhidan itu memudahkan seorang hamba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tarkal munkarati, ketauhidan itu memudahkan seorang hamba untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa yusallihi 'anil masaib, dan menjadikan seorang hamba itu tenang ketika ditimpa musibah. Fal muwahhidul mukhlisu lillahi fi tauhidihi takhaffu alaihi at-ta'atu. Maka seorang muwahhid yang ikhlas, ahlu tauhid yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketauhidannya, maka ketaatan-ketaatan itu menjadi ringan. Mereka ringan untuk melakukannya. Bagi ahlu tauhid, mereka ringan untuk melakukan ketaatan tersebut. Lima yarju min sawabi rabbihi wa ridwanihi. Kenapa? Karena mereka mengharap karena mereka berharap dari ganjaran kepada Rabb-nya dan keridhaan dari Rabb-nya. Wa yuhawwinu 'alaihi tarka ma tahwahu an-nafsu minal ma'asi. Dan ketauhidan tersebut akan mempermudah bagi seorang tersebut dari apa-apa yang dia inginkan, untuk meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dari kemaksiatan.
Jadi adanya ketauhidan itu memudahkan seorang hamba untuk meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dari kemaksiatan. Lima yakhsha min sukhtillahi wa iqabihi. Kenapa? Kenapa mereka mudah untuk meninggalkan apa yang digiring oleh hawa nafsunya dari kemaksiatan? Karena mereka takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala, wa iqabihi, dan juga hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, yang ke-12, ya, di antara buah dari ketauhidan dan faedah dari ketauhidan adalah at-tauhidu idza kamula fil qalbi habbaballahu li sahibihi al-imana wa zayyanahu fi qalbihi. Ketauhidan itu, kata muallif rahimahullah, ketauhidan itu apabila sudah sempurna di dalam hati seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya cinta kepada keimanan. Maka Allah akan menjadikan kepada ahli tauhid tersebut cinta kepada keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghiaskan keimanan tersebut di dalam hatinya. Wa karraha ilaihil kufra wal fusuqa wal isyana, dan ketauhidan tersebut karena sudah sempurna menancap di dalam hati seorang hamba, Allah akan menjadikan dia benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tak di antara orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ke-13, di antara faedah dan buah dari ketauhidan kepada Allah, at-tauhidu yukhaffifu 'anil abdi al-makariha. Tauhid itu akan memperingan dari hamba apa-apa hal yang dia tidak sukai, yang dia benci. Nah, ini di antara buah dari ketauhidan kepada Allah. Tauhid itu akan menjadikan ringan dari seorang hamba hal-hal yang dia tidak sukai. Wa yuhawwinu 'alaihil alama, ya, dan Allah akan meringankan kepada dirinya rasa sakit. Fabihasabi kamali at-tauhidi fi qalbil 'abdi yatalaqqa al-makariha wal alama biqalbin munsyarihin wa nafsin mutma'innatin. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, ya, sejauh kesempurnaan tauhid yang ada di dalam hati seorang hamba, ya, semakin besar kesempurnaan tauhid yang ada di dalam hati seorang hamba, yatalaqqa al-makariha wal alama, maka dia akan menghadapi hal-hal yang dia benci, hal-hal yang sakit, ya, biqalbin munsyarihin, dengan hati yang lapang, wa nafsin mutma'innatin, dengan jiwa yang tenang, wa taslimin, dan menerima, wa ridhan, dan ridha, bi aqdaril mu'limati, dengan bi aqdarillahi al-mu'limati, dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa dia menyakitkan. Wa huwa min a'dhami asbabin syirahis sadri, dan ketauhidan itu adalah di antara seagung-agungnya sebab agar hati itu menjadi lapang. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-14, di antara buah dari ketauhidan dan faedah dari ketauhidan adalah yuharrirul abda min rikil makhluqina wa ta'alluqi bihim. Ketauhidan itu akan membebaskan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluk dan kebergantungan kepada makhluk. Wa khaufihim wa rajaihim, dan takut kepada makhluk dan berharap berlebihan kepada makhluk. Wal amali li ajlihim, dan ketauhidan itu akan membebaskan, ya, seseorang dari beramal karena orang lain, ya, karena hal-hal tersebut, bukan karena Allah. Wa hadza huwal izzul haqiqi, dan yang seperti inilah kemuliaan yang hakiki. Wasyaraful ali, dan kemuliaan yang tinggi, ya. Wa yakunu ma'a dzalika muta'abbidan lillahi la yarju siwahu. Jadilah dia bersama hal tersebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah yang tidak mengharapkan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhsha illa iyyahu, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wa bidzalika yatimmu falahuhu, yang demikian itulah yang menjadikan sempurna kebahagiaannya. Wa yatahaqqaqu najahuhu, dan akan terrealisasikan keberhasilan keselamatannya. Kemudian yang selanjutnya, di antara buah-buah dari ketauhidan dan faedah dari ketauhidan, at-tauhidu idza kamula fil qalbi wa tahaqqaqa tahaqquqan kamilan bil ikhlasi at-tammi fa innahu yasiru al-qalilu min amalil abdi katsiran. Kata Syekh rahimahullahu taala, tauhid itu apabila sudah sempurna di dalam hati seorang hamba,
ya. Kemudian tauhid itu terrealisasi dengan perealisasian yang sempurna, dengan kesempurnaan ikhlas. Fa innahu yasiru al-qalilu min amalil abdi katsiran, maka akan membuat atau menjadikan amal yang sedikit menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tadha'afa a'maluhu wa aqwaluhu at-tayyibatu bighairi hasrin wala hisabin. Dan ya, akan berlipat-lipat pahala dari amal-amalnya tersebut, ucapan-ucapan yang baiknya tersebut, dengan tanpa ada batasan, wala hisabin, dan dengan tanpa ada ya hisab, ya. Kemudian yang ke-16 di antara ya faedah dan buah dari ketauhidan, takaffalallahu li ahli tauhid bil fathi. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi ahli tauhid dengan kemenangan, wan nasri fid dunya, pertolongan di dunia, wal izzi wasyarafi, dan mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan, wa husulil hidayati, dan juga mendapatkan hidayah, wat taisiri lil yusra, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk kemudahan, wa islahil ahwali, dengan tauhid tersebut ya Allah akan memperbaiki keadaan-keadaannya, wat tasdidi fil aqwali wal af'ali, dan Allah menjadikannya lurus di dalam ucapan dan di dalam perbuatan. Kemudian yang selanjutnya ke-17, qala muallifu rahimahullah, di antara faedah ketauhidan dan buah dari ketauhidan, Allahu Azza wa Jal yudafi'u anil muwahhidina ahlil imani syururad dunya wal akhirati. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari ahli tauhid, orang yang beriman, dari ahli tauhid, ahli iman. Apa yang Allah jauhkan dari mereka? Syururad dunya wal akhirati, keburukan dunia dan akhirat. Wa yamunnu alaihim bil hayati thayyibati, Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan kepada mereka ahlu tauhid, ahlul iman, dengan kehidupan yang baik. Wa tuma'ninati ilaihi, dan ketenangan hati kepadanya. Wal unsi bi dzikrihi, dan Allah akan jadikan dia itu suka dan bahagia untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-allama as-Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullahu taala, wa syawahidu hadhil jumali minal kitabi was sunnati katsiratun ma'rufatun wallahu a'lam. Dan dalil-dalil dari pernyataan-pernyataan di atas, yaitu ya buah-buah dan faedah-faedah ketauhidan dari 1 sampai 17 tadi, ya, kata Syekh Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dalil-dalil dari pernyataan-pernyataan yang di atas tadi seluruhnya itu diambil dari Alkitab was sunnah, ya. Itu pernyataan dari Alkitab was sunnah, kasiratun ma'rufatun, banyak sekali dan diketahui, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kata beliau, ini diambil dan dinukilkan oleh Syekh rahimahullah di dalam Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Kemudian waqala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walaysa lil qulubi sururun waladdatun tamatun illa fi mahabbatillahi ta'ala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada bagi hati itu kebahagiaan, kelezatan yang sempurna kecuali di dalam kecintaan kepada Allah. Wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang Allah cintai. Wala tatimmu mahabbatullahi, dan tidak akan sempurna kecintaan kepada Allah illa bil i'radi an kulli mahbubin siwahu, kecuali dengan berpaling dari semua kecintaan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hadza haqiqatu la ilaha illallah, dan inilah hakikat dari la ilaha illallah. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum.